Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Selalu berhati-hati, carilah maksudnya wawasan yang luas seputar Mbak TKW Hongkong. Misalnya kita ini mau ke luar negeri ya guys, karena nasib di perantauan itu nggak sama. Oh, nggak di Hongkong, nggak di Taiwan, Singapura, Arab Saudi, semua nasib itu nggak sama di perantauan ya guys. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang malah sebaliknya banyak utang. Bahkan ada yang pulang itu tinggal nama saja, itu banyak ya guys. Namanya kita manusia itu harus berusaha. Apapun hasilnya Allah lah penentunya. Kurang lebihnya seperti itu guys. Ini ada cerita Mbak TKW Hongkong itu di interminate majikan. Padahal mbaknya ini baru bekerja itu sekitaran 1 bulan guys. 1 bulan itu ya belum lama, yang namanya juga 1 bulan. Tapi mbaknya itu Euro Cross. Euro Cross itu gini guys, gratis gitu loh mbaknya ini, tanpa potongan apapun. Jadi ada di PT itu yang tidak harus kita ini dipotong gaji. Ada yang seperti itu, ada yang dipotong gaji. Yang enggak dipotong gaji itu biayanya semua majikan ya guys. Kalau kita dipotong gaji, berarti kita ini tidak terlalu mahal dijual ke majikan. Nah, mbaknya ini kurang beruntung ya guys ya. Kurang beruntung. Mbaknya ini apa itu, majikannya itu mungkin udah bayar Euro cost itu kan lebih mahal ya daripada kita potongan. Nah, di interminate karena majikannya itu bilangnya, aku nggak butuh cece, makanya cecenya ini dipulangkan di interminate, dikeluarkan dari tempat kerja. Nggak mungkin dong kita ini majikan ngambil cece, ART, baru 1 bulan itu malah di interminate. Kan nggak mungkin banget gitu loh guys. Dengan alasan aku nggak butuh cece. Mungkin kalau menurutku mbaknya ini tidak sesuai yang majikan mau. Udah mbak ngambilnya banyak, ibaratkan beli HP guys, beli HP, kita ini beli HP yang mahal, Android yang mahal ya, berharap HP-nya itu sesuai yang diinginkan, banyak aplikasinya, nggak taunya HP-nya itu cuman cukup buat SMS sama teleponan aja. Siapa sih yang nggak kecewa kayak gitu guys, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin mbaknya ini ya masih apa namanya, masih beradaptasi, belum bisa menyesuaikan diri. Mungkin mbaknya ini juga terlalu apa, menyepelekan, mentang-mentang rumahnya kecil, terus kerjanya itu ya kayak di Indonesia. Kayak di Indonesia itu seperti ini guys, nyapu ngepel udah selesai ya udah, nggak taunya kita ini dipantau dari CCTV. Ada kerjaan nggak ada kerjaan, kita itu wajib sibuk ya guys, cari-cari kerjaan. Pokoknya jangan sampai terlihat kita ini sedang nganggur. Intinya cari kerjaan kayak gitu guys. Jadi majikan itu biar seneng, kita bayarnya, majikan bayarnya mahal, gajinya mahal. Jadi kita ini benar-benar kerja. Apalagi kita ini udah nyapu ngepel udah selesai ya udah, apa namanya, istirahat kayak gitu. Di Indonesia sama di luar negeri itu nggak sama guys. Terus kita juga harus bisa bahasa, harus sehat jasmani rohani. Dan mbaknya ini setelah di interminate ya guys, dikeluarkan dari tempat kerja, kan otomatis dibelikan tiket pesawat ya guys. Dibelikan tiket pesawat itu seharusnya pulang ke Indonesia. Kalau mau proses lagi itu gampang. Yang penting pulang dulu ke Indonesia, ke PT, nanti belajar lagi, memperbaiki diri, memahami tentang majikan di Hong Kong, belajar lebih baik dari kesalahan itu. Nggak mungkin kita nggak ada salah terus dikeluarin, kan nggak mungkin toh guys. Nah, terus kita ini proses lagi, cari majikan lagi ke Hong Kong lagi, kalau nggak bisa ke Hong Kong ke negara lain. Nah, mbaknya ini di interminate, bukannya langsung pulang ke Indonesia ya, malah mbaknya ini ke Makau. Mungkin ada teman yang menyarankan kerja ke Makau, nggak bisa di Hong Kong langsung ke Makau. Padahal mbaknya ini nggak punya uang sepeser pun. Makau itu dekat sama Hong Kong ya guys. Cuman
kurang lebihnya itu sama aja. Kalau ke Makau kamu nggak punya pengalaman kerja yang bagus, walaupun di Hong Kong, majikan di sana juga mikir, guys. Kita dari Hong Kong ke Singapura, ke Malaysia, ke negara manapun ya, kecuali di Arab Saudi itu yang penting kita bisa kerja. Soalnya di sana gajinya nggak terlalu besar, kerjaan banyak. Yang penting kau bisa kerja, nggak bisa bahasa nggak masalah. Nah, ini Singapura, Hong Kong ini, Taiwan lumayan ketat ya. Jadi kamu itu punya rekod bagus apa enggak gitu guys. Kalau kamu rekodnya nggak bagus, kayak nggak finish kontrak, satu kontrak itu kan 2 tahun nggak finish, terus kamu punya rekod yang lain kurang baik. Nah itu majikan tuh mempertanyakan itu. Terus pengalaman kerja itu sangat penting loh guys. Itu dipertanyakan semua karena kita ini beda negara. Kita majikan memasukkan orang asing ke rumahnya itu banyak pertanyaan ini itu gitu loh. Jangan kita ini menyepelekan. Kita ini kadang terlalu menyepelekan gitu loh guys. Mentang-mentang mereka butuh tenaga kita, kita juga butuh uangnya gitu. Jangan seolah-olah majikan itu hanya butuh kita. Kalau cuma nyapu ngepel itu gampang, tapi yang majikan pengen itu yang bisa memahaminya, kayak gitu guys.